Selamat pagi Pak, perkenalkan nama saya Andra Bengawan Stungkir dengan NIM 12S25006. Di sini saya akan menjelaskan program saya yang pada soal UTS pengganti. Pertama saya akan membaca soalnya. Sebuah toko kecil mulai beralih dari pencatatan manual ke sistem digital sederhana. Selama ini, pegawai sering mengalami masalah seperti lupa mencatat barang masuk, salah menghitung stok, kesulitan mengetahui stok saat ini. Anda diminta membuat program sederhana berbasis command line, C language, atau bahasa C untuk membantu pencatatan barang di gudang. Program membaca input dari standar input dan menghasilkan output sesuai aturan. Untuk ketentuan umumnya, yang pertama, program untuk membaca input hingga menemukan triple dash. Yang kedua, step perintah dipisahkan dengan tagar. Yang ketiga, sistem tidak perlu menangani error kompleks, cukup mengabaikan input yang salah dan tidak boleh berhenti sebelum tanda triple dash di input. 601 warehouse basic system ini dibagi menjadi 3 task. Untuk task yang pertama berjudul menambahkan barang. Gudang menerima barang baru setiap hari. Setiap barang yang datang harus dicatat ke dalam sistem. Untuk format perintahnya sebagai berikut, ada add id, name, quantity, price yang dipisahkan dengan tanda tagar. Lalu untuk menampilkannya di input perintah print. Untuk studi kasusnya, seorang pegawai gudang mencatat barang yang masuk setiap hari. Namun karena sistem sebelumnya manual, data sering hilang. Sekarang setiap barang yang datang akan dimasukkan ke dalam sistem menggunakan perintah add. Setiap barang memiliki ID unik, nama barang, jumlah barang, dan harga barang. Nah, ketika perintah print dipanggil, sistem harus menampilkan seluruh barang yang sudah dicatat, seperti pada format perintah yang tadi. Nah, untuk aturannya atau batasannya, add itu menambahkan barang baru, tidak perlu validasi duplikasi, lalu print menampilkan semua data sesuai dengan urutan input. Nah, untuk format outputnya itu sebagai berikut, ada ID, name, quantity, price yang dipisahkan dengan tanda pipe. Untuk contoh input dan outputnya sebagai berikut. Untuk task 02 berjudul mengubah stok barang. Setelah sistem berjalan, pegawai mulai melakukan transaksi keluar dan masuk barang. Untuk format perintahnya dimulai dengan comment out, ID, quantity yang dipisahkan dengan tanda tagar, lalu comment in, lalu lanjut dengan ID dan quantity yang dipisahkan dengan tanda tagar untuk memasukkan lagi jumlah barang yang masuk. Nah, untuk studi kasusnya, barang di gudang tidak hanya masuk tetapi juga keluar karena penjualan. Karena kadang juga ada penambahan stok kembali. Pegawai ingin mengurangi stok barang keluar, itu udah menggunakan comment out, dan menambah stok barang menggunakan comment in. Nah, namun sistem ini sederhana. Jika ID tidak ditemukan, itu diabaikan, dan jika kuantitinya lebih kecil dari 0 atau sama dengan 0, itu diabaikan. Nah, untuk aturannya, out itu seperti yang tadi mengurangi stok, dan in menambah stok. Tidak perlu cek stok negatif atau anggap input itu valid. Untuk contoh dan outputnya seperti berikut. Nah, lanjut ke soal task 03, yaitu melihat detail barang. Pemilik toko ingin melihat detail satu barang saja, bukan seluruh data. Untuk format perintahnya sebagai berikut, ada detail ID, dipisahkan menggunakan tanda tagar. Untuk studi kasusnya, karena jumlah barang mulai banyak, pemilik toko ingin mengecek satu barang tertentu. Ketika perintah detail dipanggil, tampilkan hanya barang dengan ID tersebut. Jika barang tidak ditemukan, tidak perlu menampilkan apa-apa. Nah, aturannya, tampilkan hanya satu barang. Formatnya sama seperti print. Jika tidak ada, itu kosong. Contoh input dan outputnya sebagai berikut. Nah, kita masuk ke program saya. Yang pertama kita masuk ke headernya dulu. Nah, header atau library yang saya gunakan itu ada stdio.h, stdlib.h, dan stream.h. Seperti yang kita ketahui, stdio.h itu agar
perintah input output yang kita gunakan di program itu bisa digunakan atau bisa di-run. stdlib itu seperti atau dan atau itu ketika digunakan tuh atau bisa di-run. Lalu string.h itu digunakan untuk memanipulasi char atau string. Nah, sebelum masuk ke function, saya memilih untuk menjelaskan fungsi main saya dulu, fungsi utama saya dulu. Nah, pertama-tama kita mulai dari fungsi main dulu. Integer main char argc, lalu argumen value. Nah, lalu di deklarasi char line yaitu integer char dengan variabel line dengan jumlah indeksnya itu 256. Lalu di sini saya membuat while f gets line size of line std in. Nah, lalu di bawahnya ada line str cspn line tanda petik 2 backslash r backslash n. Ini gunanya untuk menghapus new line pada argumen nanti. Lalu if string compare line triple dash dengan 0 lalu break. Nah, ini artinya ketika line yang diinput itu berupa triple dash, maka program akan break. String compare itu adalah singkatan strcmp itu singkatan dari string compare, dimana itu gunanya untuk membandingkan jenis karakter yang diinput dengan karakter yang diminta, yang di-assign di sini, yang ditentukan di sini. Lalu selanjutnya ada char cmd sama dengan str top line tagar. Ini gunanya ketika perintah yang kita input itu seperti yang di soal, seperti yang di contoh studi kasus, saya mengambil satu. Nah, jika format perintahnya kan dipisahkan dengan tanda tagar. Nah, kita akan menghapus tanda tagar ini agar bisa lanjut gitu. Lalu if strcmp cmd add sama dengan 0. Nah, jika komen yang diinput itu berupa add, maka akan dijalankan perintah ini, yaitu char id str top 0 tagar name juga berarti juga ke bawah quantity string juga price string juga 2. Nah, ini gunanya untuk menghapus tanda tagar tadi. Di dalam fungsi, di dalam if tadi ada lagi if id name quantity string price string itu ada nilainya, maka akan dijalankan proses add. Proses add itu apa? Itu function untuk yang untuk tes task 01, yaitu setiap barang yang masuk. Jadi menghitung barang masuk, memasukkan barang. Inilah gunakanlah function proses add. Function proses add itu function proses add itu ada di sini, yaitu void proses add dengan parametersnya itu ada char id, char name, char integer quantity dan double price. Di dalam ketika dijalankan function ini akan dicek jika function dari find item index itu tidak sama dengan min 1, maka akan return. Apa fungsi find item index ini? Nah, fungsi find item index ini di sini integer find item index dengan parameter char id akan dijalankan jika integer ini untuk for, jika inventory id-nya itu ada,
maka akan return in. Tuh. Lalu jika sudah keluar dari jika item indexnya itu satu, maka akan lanjut. If item count-nya itu lebih kecil dari max item, maka akan di copy apa yang dari ID ke sini, inventory item count.id. Apa yang dari name ke inventory item count.name. Nah, di-assign di sini inventory item count.quantity itu quantity, dan inventory item count.price itu price. Lalu di sini ada function addLock dengan function addLock. Nah, function addLock ini di dalamnya ada pengecekan jika lock count-nya itu lebih kecil dari max locks. Max locks-nya berapa? Sudah di-define di sini. Max locks-nya itu 10.000, dan max item-nya juga 10.000. Max locks. Okay. Jika lock count-nya itu lebih kecil dari max locks, maka lock count.lock ID-nya itu sama dengan global lock ID plus. Lalu akan di copy apa yang dari item ID ke dot item ID. Lalu akan di copy yang dari type ke dot type, baru akan di copy. Lalu desain di sini lock count dot quantity itu jadi quantity. Lalu kita lanjut ke fungsi min yang tadi. Nah, jika sudah selesai maka akan keluar. Nah, jika bukan add tadi yang di input perintahnya, maka akan dibuat lagi sini perintah-perintah tadi seperti out, in, print dan detail tadi. Nah, jika yang di input itu out, maka akan dijalankan function process out ini. Function proses out ini digunakan untuk mengurangi stok seperti yang di studi kasus. Nah, ini function dari proses out, void process out dengan argumen dengan parameter start ID dan integer quantity. Nah, dicek di sini jika quantity lebih kecil dari 1 maka return. Lalu desain di sini integer IDX itu adalah function dari hasil dari find item index tadi yang sudah dijelaskan sebelumnya. Lalu jika IDX-nya itu tidak sama dengan 1, inventory IDX quantity lebih besar dari quantity, maka dijalankan ini. Maka akan desain inventory IDX.quantity itu sama dengan inventory dengan index IDX.quantity ini dikurangi dengan quantity. Lalu jalankanlah fungsi addLock tadi dengan perintah out. Kalau tadi perintahnya add, sekarang perintahnya out. Nah, bagaimana jika yang di input itu perintahnya in? Nah, in tadi untuk menambah stok lagi. Nah, jika yang dimasukkan untuk perintahnya in, maka akan dijalankan dia function process in. Nah, function process in ini ada di sini, yaitu void process in dengan parameter start ID dan integer quantity. Dijalankan pengecekan di sini jika quantity-nya juga lebih dari 0 return seperti yang di proses out sebelumnya, function process out sebelumnya. Lalu sama juga di function sebelumnya, function process out, IDX-nya itu diambil dari function find item index. Lalu ada satu pengecekan di sini, jika IDX-nya itu tidak sama dengan min 1, maka akan dijalankan inventory IDX.quantity itu sama dengan inventory dengan index IDX.quantity ditambah dengan quantity.
gitu. Lalu akan dijalankan fungsi add-load dengan perintah in. Bagaimana cara program membaca perintah untuk menampilkan hasil dari perintah kita. Nah, seperti yang di studi kasus, print itu menampilkan semua data sesuai dengan urutan input dari perintahnya. Misalnya kalau add pertama yang di input perintahnya itu adalah add, lalu out, lalu in, maka akan ketika di print maka akan hasilnya harus hasil dari add dulu, baru out, baru in, seperti itu. Nah, untuk itu kita harus membuat else if lagi. Jika perintahnya itu print, maka akan dijalankan proses print lagi. Nah, kalau proses print ini, yaitu ini void proses print void dengan parameter void, maka akan dibuat di sini suatu looping, yaitu for integer i sama dengan 0 dengan i digeser dari item count. Jadi fungsi for ini akan berjalan dari 0 menuju ke item underscore count. Dengan selama fungsi itu berjalan akan di print atau ditampilkan sebagai berikut. Yang seperti yang minta di soal, ada inventory, ada ID-nya, ada name-nya, ada quantity-nya, ada price-nya. Seperti yang sudah dari mana inventory ID, inventory name, inventory quantity, dan inventory price ini dari function sebelumnya. Misalnya ketika function sebelumnya sudah dijalankan, maka akan disimpan lalu ditampilkan dengan proses print ini gitu. Selanjutnya yang terakhir atau studi kasus terakhir, untuk menampilkan detail dari stok. Ketika perintah detail dipanggil, tampilkan hanya barang yang dengan ID tersebut. Dan jika hanya ditampilkan add, perintahnya add, maka akan ditampilkan saja detailnya add-nya tersebut. Nah, untuk itu kodenya sebagai berikut, yaitu else if string compare cmd detail, bahwa akan dijalankan ini proses detail. Nah, untuk function proses detail di dalamnya di-assign IDX itu didapat dari find item index. Lalu jika IDX itu tidak sama dengan min 1, akan ditampilkan seperti yang di proses print tadi, yaitu ID, name, quantity, and price. Seperti itu. Sepertinya tadi ada ketinggalan. Untuk struct-nya itu sebagai berikut. Ada type struct untuk item, yaitu ID, name, quantity, dan price. Nah, untuk ID ini desain 50 dan name ini desain 100. Kalau untuk lognya ada log ID, item ID, type, dan quantity. Dan ini adalah variabel globalnya, itu item count, log count, dan global log ID. Desain dia 00 dan 1. Itu. Untuk proses kita kan sekarang melakukan run-nya. Oke. Untuk tas 01 kita akan coba input ini. Nama saya Wendy, 12 14.
Jadi pada saat ini saya akan menerangkan tentang peluang saya, yaitu Oke, kita mulai untuk run. ya. Om. Seperti yang diminta di soal, outputnya itu sama. Nah, untuk lanjut ke pengetesan tas selanjutnya, kita gunakan triple dash. Ada Untuk soal selanjutnya, item yang berfungsi untuk mendeklarasi sebuah brand bernama max item yang bernama inventory yang bisa menampung sebanyak menampung barang sebanyak max item. Kemudian di sini ada integer agenter terminal. Ini merupakan variabel global untuk menghitung dan melacak berapa banyak barang unik yang saat ini sudah masuk ke sistem. Lalu selanjutnya kita masuk ke fungsi pencari barang. Di sini kita menggunakan integer find item dan kurung konstanta char sesuai dengan ID. output yang diharapkan di soal sama. Menggunakan Triple dash untuk lanjut ke pengetesan tas terakhir. sama dengan 0 Untuk format perintannya itu di detail kecil dari item count dan i sama dengan i plus 1. Di dalam core ini kita membuat sebuah percabangan, yaitu if yang memiliki expression ister cmp dalam kurung inventory i.id id sama dengan 0. Lalu dia akan mengambilkan nilai, mengembalikan nilai i. Dan sini find item adalah fungsi sekarang kita tahu bantuan untuk untuk mencari pengetesan posisi indeks tas barang dalam array inventory berdasarkan ID. Lalu sini di setiap check inventory kurung situ ID kembali sama dengan 0. Fungsi untuk mengecek apakah ID di dalam memori sama persis dengan ID yang dicari. Jika sama dengan 0, sesuai dengan output yang diharapkan program di soal, mengembalikan indeks outputnya itu sama. posisinya Kalau kita mengaktifkan dengan triple dash atau i. sekian yang dapat saya sampaikan, terima kasih.